Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Juliawan. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 non reguler. Ingin menjawab pertanyaan ulangan lisan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang di dosen pengampu Ibu Ade Irpi Nurul Husna. Yang pertama tentang ekonomi mikro Islam, jelaskan ruang lingkup ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro Islam dalam ruang lingkupnya adalah ilmu yang mempelajari atau menganalisis bagian-bagian kecil dalam kegiatan perekonomian menurut syariat Islam atau menurut pandangan Islam. Manfaat mempelajari ekonomi mikro Islam ada 3. Yang pertama ada explanation, yang kedua ada prediction, dan yang ketiga ada decision making. Explanation adalah menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya fenomena peristiwa sosial. Kalau untuk prediction yaitu memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi untuk memperkecil kesalahan. Terus untuk yang terakhir ada decision making, yaitu pengambilan keputusan individu setiap unit ekonomi. Terus menjawab pertanyaan konsep kebutuhan yang kedua, jelaskan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau untuk kebutuhan adalah sesuatu yang sangat diperlukan atau sesuatu yang dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup. Jika tidak dilakukan atau jika tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan kejadian yang ekstrim atau bisa jadi kematian. Terus untuk keinginan yaitu perasaan atau hasrat yang ingin memiliki sesuatu antara segera atau pada waktu yang akan datang. Nah, jika tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan rasa kekecewaan, rasa penyesalan, dan rasa kesedihan. Terus untuk soal yang selanjutnya adalah jelaskan kebutuhan dalam perspektif Islam. Kebutuhan haruslah terpenuhi karena jika tidak terpenuhi maka kelangsungan hidup manusia akan terancam, serta produk yang dianjurkan dalam Islam yaitu tidak menggunakan atau tidak mengandung sesuatu yang diharamkan dalam syariat Islam. Untuk selanjutnya yaitu konsep konsumsi. Yang pertama ada soal jelaskan anjuran konsumsi dalam perspektif Islam. Seperti yang sudah barusan diketahui bahwa Islam menganjurkan dalam kegiatan konsumsi, Islam itu menganjurkan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik dan dianggap kebaikan dalam Islam. Hal ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Faktor yang mempengaruhi konsumsi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor demografi. Untuk faktor ekonomi ada pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, jumlah barang tahan lama dalam masyarakat, terus yang terakhir ada tingkat bunga. Terus untuk faktor dari demografi yaitu jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu negara, maka tingkat konsumsi akan semakin tinggi. Terus untuk komposisi penduduk, jika semakin banyak penduduk dalam usia produktif, maka akan semakin meningkat, maupun dari segi pendidikan, dari segi apapun itu. Ketika banyak masyarakatnya, maka konsumsinya pun akan semakin tinggi. Untuk selanjutnya ada konsep produksi. Yang pertama ada jelaskan pengertian produksi. Menurut pandangan saya, produksi adalah salah satu kegiatan usaha yang menghasilkan, yang memiliki ciri utama yaitu adanya kegiatan yang dilakukan pada saat produksi dan memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Terus untuk selanjutnya ada jelaskan tujuan dan anjuran melakukan produksi dalam perspektif Islam. Kegiatan produksi dalam
perspektif Islam adalah sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik ataupun materi, tetapi juga sebagai moralitas. Terus untuk sebagai sarana mencapai tujuan hidup sebagaimana yang digariskan dalam syariat Islam. Untuk selanjutnya ada konsep biaya. Yang pertama ada jelaskan perbedaan biaya eksplisit dan implisit. Untuk biaya eksplisit adalah biaya yang diukur dengan bukti keluarnya kas. Terus untuk biaya implisit adalah biaya non kas yang diukur melalui konsep opportunity cost. Untuk selanjutnya ada jelaskan biaya tetap dan variabel. Untuk biaya tetap yaitu semua pengeluaran di perusahaan yang sifatnya tetap walaupun berubahnya volume produksi, jumlahnya tidak berhubungan dengan volume produksi dalam rentang waktu tertentu, bersifat konstan. Perubahan jumlah biaya ini tergantung keputusan pihak dari manajemen. Terus untuk jelaskan biaya variabel. Variabel yaitu pengeluaran yang jumlahnya mengikuti volume produksi atau jumlahnya itu berubah-ubah sesuai dan sebanding dengan volume produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Mungkin cukup sekian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ulangan lisan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.